Tuhan, saat kami percaya Engkau bekerja, ya Tuhan. Kami mohon Engkau bekerja dalam hati kami, karena kami hidup dalam generasi di mana akhir zaman semakin dekat, ya Tuhan. Luruskanlah hidup kami agar kami layak, ya Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan, masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, rahasia yang Tuhan singkapkan kepada kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mengajar setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Bukan karena hikmat manusia, melainkan demonstrasi dan kuasa Roh Allah dalam hidup kami. Waktu saat kami percaya Engkau bekerja, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada seluruh tim pujian dan penyembahan. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan, khususnya lagu yang terakhir. Saudara, ada sedikit kesinambungan dari khotbah saya yang minggu yang lalu dari kitab Daniel. Cuma 2 khotbah saja kitab Daniel. Minggu hadapan saya akan berkhotbah dari surat Efesus. Saya beri tajuk Tuhan yang menyingkapkan rahasia akhir zaman. Tuhan sendiri akan menyingkapkan atau menyatakan rahasia akhir zaman. Saudara, saya mau membaca dari kitab Daniel bab yang pertama, saudara. Saya mau buat sedikit rumusan. Mungkin kamu baru ikut ini siri khotbah Daniel. Minggu yang lalu saya mengatakan bahwa kitab Daniel merupakan kitab profetik, kitab yang mengandungi nubuatan akhir zaman. Dari bab 1 sampai bab 12, saya petik cuma 2 ayat minggu yang lalu. Daniel 12 ayat 4 mengatakan pengetahuan akan bertambah. Ramai orang akan diajar. Kalau ada satu versi bahasa Yunani, dia mengatakan kejahatan akan bertambah. Dunia dipenuhi dengan ketidakadilan. Saudara, kadang-kadang kita harap kalau orang yang beriman, kalau pengetahuan semakin bertambah, sepatutnya orang semakin baik bahkan. Orang harus semakin bertamadun, berpendidikan dan sebagainya. Sebaliknya, yang berlaku bukan orang bertambah baik pada akhir zaman, tetapi orang fasik tetap fasik, dan bertobatan adalah amat sukar sekali. Saudara, Yesus waktu dia memulakan pemberitaan, dia mengatakan bertobatlah, kerajaan surga sudah datang. Perkataan bertobat, kalau dalam bahasa Yunani, repentance, metanoia, mengatakan berubah pikiran. Nous itu akal budi, berubah akal budi. Kalau kita betul bertobat, kita mulai ubah pikiran kita. Ubah pikiran kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dahulu kala mungkin saudara anggap itu perkara yang benar. Bila dijamah Tuhan, saudara tahu perkara itu salah. Nah, kalau saya dahulu kala 17 tahun saya mengenal Tuhan, saya beri contoh saja. Saya tidak tahu itu judi itu bersalah. Judi. Harap tiada orang masih berjudi lah di sini. Nah, Konghi Fatsai sudah mau lalu sudah. Haleluya. Tapi sebab ibu saya suka main mahjong, judi yang kecil-kecil. Sebelum darjah 1, sebab saya ikut saya punya mama, dia main mahjong, saya juga jadi pakar main mahjong. Darjah 1, darjah 2 saya boleh kalahkan orang dewasa. Berpuluh ringgit saya pernah menang, judi lah itu. Bila saya terima Tuhan, saya tahu itu salah. Saya tidak mau lagi berjudi. Ini perkara kecil, saya tidak merokok, saya tidak minum,
Bukan juga macam dosa yang berat-berat. Sebab saya ubah pikiran saya. Saya ubah dalam terang Kristus, kebenaran firman Tuhan yang meluruskan hidup saya. Sehingga saya tahu judi itu dosa. Jadi saya bertobat. Saudara, hari ini kembali kepada kitab Daniel. Daniel adalah nabi akhir zaman. Tuhan menaruh kitab Daniel mengajar kita bukan hanya melalui nubuatan akhir zaman, tetapi melalui perwatakan orang yang dinamakan Daniel. Kita harus mencontohi Daniel. Minggu yang lalu saya katakan 2 prinsip kehidupannya. Dia tidak kompromi dengan dosa dunia ini. Dia tidak menajiskan diri. Makanan yang tidak halal, dia tidak jamak. Dan dia berdisiplin berdoa 3 kali sehari. Itu kekuatan Daniel yang patut kita contohi dalam hidup kita yang semakin dekat dengan akhir zaman. Saya juga katakan bahwa kalau pengetahuan bertambah, baru 10 hari yang lalu ada itu app DeepSeek. Saudara tahu kenapa saya yakin apa yang saya mau sampaikan hari ini berdasarkan akhir zaman itu tepat waktunya. Kemarin ada berita ulang tahun pertama, ada 3 orang sudah manusia yang ada chip ditanam di otak mereka. Tidak tahu kamu pernah dengar atau tidak. Sekarang teknologi begitu canggih, dan pada awal sekarang tujuan dia baik. Orang pertama itu karena accident, dia mungkin terjun di kolam atau berenang, dipukul kepala dia, terantuk kepala dia cacat. Dan sekarang itu syarikat Elon Musk sudah ditanam bedah, ada chip di saraf otak dia. Sekarang dia hanya pakai pikiran dia untuk kontrol itu komputer melalui chip yang ada di otak. Bila saya ulang tahun pertama, bila saya terbaca itu tidak lama sudah ini tanda 666, sebab tanda itu ditaruh di mana? Di dahi dan juga di tangan kanan. Saudara, akhir zaman semakin dekat. Semakin dekat, saudara. Jangan kamu terlalu takut. Nanti minggu depan kamu tidak ada di sini. Haleluya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Saya mau bawa kenapa kita harus sentiasa memulai belajar ini nubuatan akhir zaman. Saya baca Daniel 1 ayat 17. Masih dalam cerita Daniel, sebenarnya inti khotbah saya dari bab yang kedua. Keempat orang muda itu, Daniel dan 3 rakannya, Daniel 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara, Daniel orang yang penuh ilmu pengetahuan. Tetapi dalam ayat ini mengatakan, bukan karena kepintaran atau kepandaian si Daniel, tetapi Tuhan yang memberikan pengetahuan dan kepandaian. Kadang-kadang kita tidak begitu faham kedua kebenaran ini. Kebenaran yang pertama adalah, saya percaya Daniel itu sangat rajin menguasai ilmu. Seolah-olah adalah tindakan usahanya sendiri. Saudara paham maksud saya? Kalau mau cermelang dalam pendidikan, kita harus berusaha, rajin belajar, menguasai ilmu, dapat A atau A+, kalau kena grade lah itu. Orang yang cermelang diberi beasiswa. Kalau sarjana muda dapat sarjana, beasiswa sarjana, master. Kalau cermelang master dapat sarjana doktor. Itu cermelang. Macam kamu rajin berusaha. Bagi orang yang beriman, Tuhan yang memberi kepandaian dan pengertian kepada kita. Waktu saya di Singapura, saya pernah kendali satu kursus tentang surat Efesus. Saya mau jelaskan apa yang maksudnya. Kedua kebenaran itu nyata. Kita harus rajin dan berusaha, namun Tuhan yang memberi. Kalau kita tidak pegang kedua kebenaran itu, kalau saudara salah tafsir, kalau Tuhan memberi, saya berdoa sekiranya Tuhan yang memberi.
kamu malas-malas, pasti gagal itu peperiksaan kamu. Sebab kamu hanya pikir hanya Tuhan memberi, kan? Kebenaran yang nyata adalah kita harus berusaha, rajin, diligent. Tetapi Tuhan juga yang memberi. Saudara, waktu saya di Singapura, saya beri satu ceramah. Banyak gereja, mereka minat, karena sepanjang hari, surat Efesus, saya kendali satu seminar di situ. Sampai bab yang ketiga, saya bersaksi sedikit. Ada satu ayat mengatakan, Tuhan memberi, menjawab apa yang permohonan kita jauh lebih besar atau lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Jadi saya katakan, waktu saya peguam, tahun yang terakhir begitu besar keberhasilan syarikat guaman saya. Tapi saya katakan itu Tuhan menjawab doa. Tuhan yang memberi, bukan usaha saya. Tamat saja itu seminar itu. Ramai orang itu, mungkin 200-300 orang. Biasanya orang salam, thank you, terus jalan. Ada seorang dengan kedua anak dia. Dia duduk sama saya 20 menit. Seorang beritahu saya, dia bilang, Dr. Tony, saya tidak setuju dengan kamu, dia bilang. Wah, beritahan juga, sudah 5 jam saya beri ceramah, dia bilang, saya tidak setuju dengan kamu. Saya bilang, mana satu yang kamu tidak setuju? Dia bilang, bila kamu katakan itu doa Tuhan yang jawab, Tuhan yang memberkati kamu, saya tidak begitu setuju. Dan dia cerita kepada saya bahwa dia adalah pengusaha. Beberapa bangunan dia adalah developer. Orang yang kaya raya. Dia katakan semua ini adalah hasil usaha saya. Bukan karena Tuhan yang jawab doa. Wah, saya ada pentangan tahu. Wah. Tapi dia lemah lembut. Dia bukan juga mau berselisih atau bagaimana. Tapi dalam pengalaman dia mengatakan kepada saya, Dr. Tony, bukan karena doa saya, tetapi hasil usaha saya. Tiba-tiba pun susah saya mau jawab. Dan saya ingat satu ayat dari kitab Pengkhotbah, saya bilang, brother, mungkin memang usaha kamu, hikmat bijaksana kamu, tapi Tuhan yang memberi kita hikmat, Tuhan yang memberi kita kesehatan untuk mendapatkan kekayaan. Dan saya ada satu petik satu ayat. Tidak tahu dia puas hati atau tidak lah. Saudara, dalam kisah Daniel ini, dia seorang yang rajin. Tapi setiap kali Tuhan memberkati dia memuliakan Tuhan. Dia mengatakan Tuhan yang memberi kepada saya kepandaian dan hikmat. Saudara, mari kita lihat. Kedua yang di sini adalah Daniel diberi karunia penglihatan dan mimpi. Itu kelebihan Nabi Daniel. Bukan hanya dia pandai membaca, berbagai tulisan dan hikmat menjadi orang